Meskipun di atasnya rapi, jangan lihat kakinya yang selalu dengan sepatu sendalnya. Tanpa membuang waktu lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa Paramadina, kita berikan tepukan yang meriah untuk Bang Asep. Boleh sih aja, kan santai. Iya. Terima kasih Mbak Rosi, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, Ketua Yayasan Wakaf Paramadina, Mas Indi, dan seluruh sivitas akademika dan alumni sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Judul ini dipilih setelah kita berdiskusi, saya Mas Isan dan beberapa teman lagi, dilandasi oleh semacam keresahan gitu. Ada sesuatu yang menimbulkan makin banyak anomali. Di satu pihak kita dipuji-puji di luar, tapi rasa kepuasan di dalam itu kok kian hari kian terkikis. Kemudian sebetulnya ini pemikiran ini dilandasi oleh tulisan saya sebelumnya yang ada di buku yang baru diberikan oleh Mas Ihsan terkait dengan kita bernegara ini sebetulnya kan baru dalam proses, istilah candornya in making. Jadi banyak sekali yang sebetulnya belum hadir, yang menjadikan kita punya pijakan, punya arah gitu, kemana kita pergi mencapai cita-cita itu. Saya sampaikan beberapa hal yang missing di dalam konstitusi kita, tapi pada saat yang bersamaan juga muncul satu gerakan yang masif sekali nationwide gitu, yang mendorong yang mengusung so-called 4 pilar itu, jangan diutak-utik pokoknya gitu. Jadi ada semacam semacam di satu sisi greget untuk perubahan, sumpah gitu di tengah iklim bernegara yang tanpa ventilasi. Di lain pihak ada yang ingin mempertahankan yang ada sekarang yang nyata-nyata tidak jelas gitu. Nah ini yang mengilhami saya juga untuk ayo kita cari konsensus baru. Tadinya sih mau kontrak sosial baru gitu, tapi kata Mas Ihsan kejauhan itu nanti ke Rousseau gitu. Enggak timely. Nah, perkenankan saya oleh karena itu untuk menyampaikan ini sebetulnya belum selesai. Saya udah berjuang semaksimal mungkin gitu. Ada yang masih ganjel, dan sebelum nanti diserahkan kepada para calon penanggap, saya ingin diperbaiki dulu lah. Saya mulai dari gambaran tentang ekonomi Indonesia yang luar biasa sebetulnya tidak luar biasa ya. Pertumbuhannya itu dalam 4 tahun terakhir bisa tidak dengan tren menurun. Indonesia adalah satu-satunya, tidak ada selain Indonesia yang pertumbuhannya modelnya seperti ini. Tidak ada duanya. Kita lihat ini, Singapura ambles dalam 4 tahun terakhir ini. Cina ambles, India ambles, semua ambles kecuali kita. Kita tuh steady dan trennya naik. Itu yang bikin negara-negara lain, pengamat luar negeri itu, ini ada sesuatu nih yang hadir di Indonesia yang sebelumnya tidak ada. Kemudian untuk kurun waktu 2000-2010 Indonesia berada di posisi ketiga dalam kinerja perekonomiannya, ketiga di dunia dengan pertumbuhan PDB ya. Jadi ini pertumbuhan yang sangat indikator yang sangat agregat. Ini saya lepas saja. Ini pujiannya salah ada 2 aja lah ya. Ini majalah ekonomis sebelumnya paling kritis terhadap Indonesia,
Nanti saya tunjukkan. But the biggest praise will be for Indonesia. Pokoknya bintangnya tahun 2011 udah Indonesia. Dan baru-baru ini 10 November, edisi 10 November, dikatakan Indonesia itu salah satu dari 3 negara di dunia dan salah satu dari 2 negara di dunia yang pertumbuhannya paling steady. Kalau yang lain udah kelepekan, kita steady pada level yang cukup baik. Dan teman kita adalah Bangladesh. Saya ingin garis bawahi tentang fenomena Bangladesh ini. Ya, perkembangannya luar biasa. Dia sekarang mampu mengalahkan India dalam berbagai indikator kesejahteraan sosial. Angka harapan hidup sudah mengalahkan India. Lantas kalau tahun 90 angka harapan hidup perempuan lebih kecil dari lelaki, sekarang perempuan lebih tinggi dari lelaki. Bangladesh mampu untuk menurunkan jumlah anak per rumah tangga dari 6 orang pada tahun 90 menjadi 2 orang saja, sehingga perempuan di Bangladesh punya keluasan untuk beraktivitas dengan kelompoknya dan beraktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang luar biasa, the role of women. Jadi peranan perempuan rasanya harus menjadi salah satu ikon dari pembangunan ekonomi Indonesia juga. Trigger Indonesia menjadi seperti itu 2009. Bayangkan sebelum 2009 orang memicingkan mata tentang Indonesia ini. Majalah ekonomis yang tadi muji-muji tahun 2008 itu memperkirakan ekonomi kita mengalami kontraksi minus 1,3%. Sebulan berikutnya diturunkan lagi jadi minus 1,4%. Minus. Tapi menggeliat ekonomi Indonesia itu dengan kekuatan internalnya, ya, dia koreksi terus setiap bulan, dia koreksi itu hampir setiap bulan dia koreksi, akhirnya 4,6. Memang kenyataannya pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,6. Hanya 3 negara di dunia yang pertumbuhan ekonominya positif, China dan India, 2 negara lainnya itu. Kemudian tahun 2010 diproyeksikan kita cuma tumbuh 0, kenyataannya kemudian dia koreksi lagi 5,5, kenyataannya di atas 5,5. Di tulisan saya sebutkan juga Bank Dunia, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita cuma 2,8. Jadi orang underestimate semua tentang Indonesia. Indonesia seolah-olah sama saja dengan negara-negara lain yang mengalami kehancuran akibat krisis di Amerika Serikat. Faktanya berbeda. Setelah itu, Indonesia masuk ke dalam radar screen dari investor asing. Dulu Indonesia tidak ada di dalam jajaran sini, tidak ada, selalu di luar. Tapi dulu maksudnya setelah krisis, sebelum krisis tahun 80-an, 90-an kita juga bagus di dalam radar screen mereka. Sekarang kita itu posisinya nomor 4 sebagai negara yang paling atraktif bagi perusahaan-perusahaan asing, dan mereka telah berencana untuk invest di Indonesia sebagai tujuan paling menarik nomor 4. Meningkat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya yang Indonesia berada di posisi ke-6. Triggernya 2009. Etikerni FDI Confidence Index, saya selalu tidak puas dengan satu sumber. Saya cari ini Etikerni, ini perusahaan konsultan dunia, itu menempatkan Indonesia pada posisi nomor 9 dari nomor 19, jadi naik 10 peringkat. Dan kalau kita lihat, kita keluarkan Jerman, Australia, Inggris, itu kan bukan kompetitor Indonesia, maka Indonesia juga nomor 4. Jadi konsisten. Maka datanglah investasi-investasi asing itu ke Indonesia, selain investasi dari dalam negeri sendiri yang juga meningkat.
Ini mirip kondisinya dengan Indonesia tahun 90-an sebelum krisis. Tapi ini hanya Jepang saja, Indonesia itu posisinya ketiga. Tapi setelah itu kan merosot terus sampai terendah nomor 9, walaupun belakangan ini sudah gradually membaik. Sehingga kalau kita lihat peranan investasi asing terhadap PDB itu jumlahnya sudah mencapai 20,5% tahun 2011. Apakah ini besar? Ya, dan juga kalau dibandingkan dengan Thailand 40%, Malaysia 41%, Kamboja 50 sekian persen, Vietnam 60 sekian persen. Jadi nggak besar-besar amat. Dilihat dari perspektif ini dan ditambah dengan ini, jadi ini pembentukan modal nasional. Asing itu kontribusinya berapa? Indonesia itu nomor 7%. Jadi tidak besar-besar amat. Jadi kalau dilihat dari segi ini, sebetulnya jauh api dari panggang kalau dikatakan Indonesia itu dijajah oleh asing. Nah, ini juga konsensus pertama yang ingin saya ajak teman-teman untuk memikirkannya. What is the role of foreign investment? Apakah terusik kebangsaan kita dengan posisi asing sebesar ini yang menurut saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bolivia sekalipun. Bolivia kan sangat anti asing, diusir-usir asing, tapi kalau kita lihat peranannya masih 31,6%. Venezuela itu, ya, Venezuela, mana Venezuela? Ini 14%. Turun memang, tapi tidak nol gitu. Demikian juga di sini kalau kita lihat Chili misalnya, di sini 30%, Indonesia cuma 7%. Jadi dalam komparasi Indonesia itu jauh, justru selama ini kurang disapa oleh asing. Betul ada fenomena Freeport dan sebagainya, tapi secara keseluruhan asing itu tidak pernah penting buat kita. Karena Orde Baru selama mereka berkuasa tidak mengetengahkan atau tidak memandang penting investasi asing, lebih memandang utang luar negeri. Jadi pilihan strateginya utang luar negeri ketimbang asing. Kalau China FDI, penanam modal asing ketimbang utang luar negeri. Jadi matter of pilihan. Jadi bayangkan di masa-masa yang lalu Indonesia relatif kecil peranannya. Jadi asing tidak pernah mendominasi ekonomi Indonesia dalam hal investasi. Ini saya lewati sajalah yang macam-macam ya, inflasi membaik, semua membaik, ini pokoknya membaik semua deh. Membaik yang menolong kita ke arah semakin cantik di mata luar negeri itu. Karena bagaimanapun ekonomi satu negara akan sehat perlu prasyarat, dan prasyaratnya itu adalah inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, nilai tukar sekalipun merosot, asing tidak khawatir. Kemerosotan nilai tukar kita ini nggak pernah selama ini loh. Hari ini saya nggak tahu berapa, tapi kemarin 96, 50-an makin kencang turunnya itu. Ini sebetulnya nggak betul. Gimana bahasa Indonesia? Sebetulnya ini pemaparan yang salah, penampilan yang salah. Ini saya tidak menghitung nilai rupiah. Ini menghitung nilai dolar dalam rupiah. Karena dulu 1 dolar berapa? 8.000 rupiah, 1 dolar 10.000 rupiah. Harusnya di sini itu dolar 1 rupiah berapa dolar? Iya kan? Nah, tapi kan kalau saya pakai 1 rupiah berapa dolar, di sininya 0,000 gitu. Makanya akan diredenominasi rupiah itu supaya nggak menyulitkan saya seperti ini. Bukan karena saya. Nah, saya ingin menggarisbawahi, ini juga kita butuh konsensus. Jadi konsensusnya nggak di belakangan. Dalam perjalanan pemaparan ini, saya akan sampaikan beberapa yang dibutuhkan konsensus ini. Rupiah melorot ini karena apa? Oke, karena
pasokan dolarnya berkurang, cadangan devisa kita oleh karena itu turun. Kenapa cadangan devisa turun? Karena kita jeblok di income net. Income net ini adalah laba perusahaan asing yang dibawa pulang ke negara asalnya. Ini naik 15, 20, 26 gitu. Naik kan 5, 5, 6 gitu. Apakah ini negatif? Sama sekali tidak. Ini menandakan perusahaan di Indonesia untungnya banyak, atraktif, wajar kalau sebagian keuntungannya mereka bawa pulang. Jadi ini bukan faktor negatif. Kemudian, apakah Indonesia ditinggalkan oleh asing? Terjadi capital flight, pelarian modal. Ternyata tidak juga. Pelarian modal, lihat dari sini, boro-boro lari, datang banyak ke Indonesia. Saat satu-satunya terjadi pelarian modal atau modal keluar dari Indonesia ada pada triwulan ketiga 2011. Selebihnya positif semua. Jadi Indonesia tidak ditinggal oleh investor asing. Investor portfolio di pasar saham atau di pasar keuangan lainnya. Direct investment mengalir terus. Jadi bukan karena asing menjauh dari Indonesia. Apalagi dong? Impor, impor yang naiknya gila-gilaan. Dari 88, 127, 166. Ekspornya juga naik sebetulnya, gitu kan? Tapi kenaikan importnya lebih dahsyat. Apa yang kita impor? Apakah orang Indonesia makin gandrung terhadap barang asing? Tidak. Apa kalau orang Indonesia makin banyak yang sekolah ke luar negeri dan buang-buang uang di luar negeri? Juga tidak. Jadi apa yang paling mendasar dari import yang naik ini adalah BBM. Kita import BBM-nya makin gila-gilaan. Ini raca perdagangan BBM. Jadi kita ekspor, import juga. Defisitnya 8, 17. Dan tahun 2012 ini sampai bulan September udah 15. Jadi hampir pasti menembus tahun sebelumnya. Ini ekspor minus import. Oke, kalau saya lihat importnya lebih gila lagi. Import BBM itu naik dari 3, 5, 10, 12, 20. Kemudian 28. Jadi import BBM kita tahun lalu 28 miliar US dollar. Kalau tadi keuntungan asing kan cuma berapa? Dan tahun ini sampai bulan Oktober import BBM kita sudah 23 miliar US dollar. Jadi kira-kira tahun ini keseluruhannya 30 miliar US dollar. Itulah yang menyebabkan